kabar semuanya? Semoga semuanya anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali ya kami bisa berkumpul lagi dengan anak-anak semua. Nah, semua semangat ya. Hari Minggu adalah harinya untuk Tuhan. Ayo kita semua anak-anak bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Semangat ya. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yuk adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, kita sekarang mau doa bersama. Yuk semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Yuk masuk dalam doa yuk. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini yang sungguh indah ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bisa ikut kebaktian kembali ya Tuhan. Sekarang kami mau ya Tuhan memuji nama-Mu ya Tuhan, dan juga nanti mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau dapat mempersiapkan hati kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, udah siap ya? Kita mau memuji Tuhan lagi. Tetap semangat, tetap berdiri ya. Semangat, kita mau nyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi, kasih Tuhan tetap setia bagi kita. Ya, kita tetap juga mau mengasihi Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah rumah Tuhan yang mengasihiku. Luar biasa kasih Tuhan buat kita. Kita tetap harus setia, anak-anak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
Raja tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mempersiapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sama-sama kita mau siapkan hati kita dan menyanyikan lagu ini. Baik anak-anak buat Tuhan. Hai adik-adik, selamat bertemu lagi sama Lause ya. Wah, udah lama sekali nih kita, Lause juga nggak secara bisa bertemu muka ya. Tapi nggak apa-apa, tetap ibadah bisa lewat online juga ya. Karena Tuhan itu roh, makanya dia juga bisa menerima ibadah kita dengan baik. Ayo adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita berdoa dulu sebelum kita memulai ya. Oke. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami sehingga pada hari ini kami bisa mengadakan kebaktian sekolah minggu online. Tapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan menikmati akan ibadah kami. Berikan kepada kami hati yang senang, berikan kepada kami hati yang ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan bicara kepada kami, Tuhan tolong kami. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya adik-adik dulu, paling tidak ada 2 pertanyaan yang Lause mau tanya kalian. Yang pertama, adik-adik sadar nggak ya bahwa di gereja ya, waktu kita datang ke gereja itu, kenapa ya nggak seperti perjanjian lama gitu? Ya, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ya. Tapi kok di sini di gereja itu nggak ada seperti itu gitu. Jawabannya apa adik-adik? Kenapa di gereja nggak dibuat ruang kudus, Tuhannya hanya imam-imam atau majelis yang boleh masuk, terus ada lagi yang ruang Maha Kudus. Kenapa nggak seperti itu ada? Apa jawabannya adik-adik? Betul adik-adik, ya. Karena Tuhan Yesus sudah datang, pembatas-pembatas itu sudah tidak ada lagi. Karena Tuhan Yesus kita bisa datang kepada Bapa melalui Tuhan Yesus dan tidak perlu ada pembatas lagi. Pertanyaan Lause yang nomor 2. Kenapa waktu perjanjian lama, orang datang mempersembahkan kambing atau domba
kepada Tuhan. Sekarang kok di gereja kita nggak bawa kambing, nggak bawa domba? Apa jawabannya, adik-adik? Betul, ya. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi domba yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan untuk dosa kita. Sehingga kita tidak perlu lagi membawa korban yang bentuknya hewan, ya. Karena Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita. Adik-adik, suatu hari ya, ada satu anak namanya Jennifer, ya. Ada adik-adik yang di rumah yang namanya Jennifer nggak? Mungkin ada ya, atau temennya juga ada yang namanya Jennifer. Aku sangat suka dengan nama Jennifer, ya. Dan Jennifer ini anak kelas 5 SD. Oke? 5 SD ya, kelas 5 SD. Adik-adik kelas berapa? Yang kelas 4, yang kelas 5, kelas 6. Jennifer ini seorang anak yang pintar, ya, dan rajin. Suatu hari dia ulangan. Nah, ini ceritanya ini masih zaman sebelum pandemi. Ya, jadi dia melakukan ulangan dan ulangan agamanya. Selesai ulangan dia pulang ke rumah. Sampai di rumah mamanya udah siapin makan siang buat dia, ya. Dan kemudian mamanya tanya sama Jennifer, Jennifer, hari ini ulangan agamanya gimana? Ya, Ma, hari ini Jennifer ada 25 pertanyaan pilihan ganda sama 2 esai. 25 pilihan ganda, kayaknya Jennifer bisa deh. Paling salah 1 atau 2. Tapi yang esai itu ada 2 soal, Jennifer nggak yakin yang 1 bisa. Oke, kalau gitu coba Jennifer sampaikan apa sih soalnya, Mama juga pengen tahu nih, ya. Terus Jennifer bilang, soal yang pertama adalah coba sebutkan perbedaan orang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di dalam ibadah waktu Perjanjian Lama dan waktu Perjanjian Baru. Oke, Jennifer bilang, Mama itu saya bisa, ya. Kalau Perjanjian Lama itu kita nggak bisa langsung kepada Tuhan, harus melalui imam, ya. Kalau Perjanjian Baru, ya, kita lewat Tuhan Yesus. Jadi setiap saat kita mau datang, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, ya. Yang kedua adalah bahwa kalau Perjanjian Lama kita harus bawa korban, kambing, domba, oke. Kalau Perjanjian Baru, korban itu Tuhan Yesus. Jadi kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, jadi kita nggak usah bawa korban lagi. Mamanya bilang, iya itu benar. Mama rasa Jennifer pasti benar itu nomor 1 tuh. Sekarang nomor 2 apa Jennifer yang kamu nggak yakin itu? Iya, Ma. Di Roma pas di Alkitab di Perjanjian Baru Roma 12 ayat 1, di sana disebutkan bahwa kita itu harus mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah. Dan di dalam pertanyaannya guru itu sampaikan gini, Ma. Persembahkan dirimu kepada Tuhan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelaskan kehidupan ibadah dari hari Senin sampai hari Minggu itu sebagai bentuk ibadah kita seperti apa. Nah, Jennifer bingung. Ibadah itu kan biasanya cuma Minggu. Kok gurunya catat hari Senin sampai hari Sabtu masih disebut ibadah? Nah, Jennifer bingung itu. Jadi Jennifer nggak bisa jawab. Oke, gini deh, kamu makan dulu, habis itu nanti bicara sama Mama ya. Nah, sesudah itu mereka makan dah. Habis makan, selesai makan, mamanya panggil Jennifer lagi. Jennifer, mau tahu nggak jawabannya seperti apa? Meskipun ulangannya kamu udah mungkin jawabannya nggak tepat, tapi Mama kasih tahu, mau nggak? Mau. Kemudian mamanya ambil kitab, mamanya buka Roma pasal 12 ayat 1. Adik-adik coba lihat ya. Roma 12 ayat 1 ya. Coba apa ya di sana ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Ini soal ujian Jennifer yang nomor 2 nih. Yang dia bilang susah itu buat dia ini. Ya, langsung bacakan ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalimat terakhir apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan minta supaya kita mempersembahkan tubuh kita, ibadah yang sejati. Terus Jennifer bilang, iya tapi ini hubungannya apa? Senin sampai Sabtu ini apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus.
Tapi hubungannya apa? Senin sampai hari Sabtu. Mamanya bilang gini, mamanya jelaskan ke Jennifer, Jennifer, kita beribadah kepada Tuhan bukan cuma hari Minggu. Jadi hari Senin sampai Sabtu itu pun kita beribadah. Kita baca Alkitab, kita berdoa, kemudian kita melakukan firman Tuhan juga. Kamu ngerti nggak, Jennifer? Wah, Jennifernya bingung, dia pikir, wah nggak ngerti mah. Mamanya bilang, udahlah kalau nggak ngerti nggak apa-apa lah, nanti aja. Kemudian sudah selesai, Jennifer masih pikirin tuh, maksudnya apa ya, ibadah itu Senin sampai Sabtu, tapi itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan gitu loh. Seperti Roma pasal 12 itu. Akhirnya Jennifer pikir begini, oh kalau gitu Mama bilang Senin sampai Sabtu, Minggu juga ibadah. Saya mau lihat Mama punya cara seperti apa. Jadi Jennifer ini udah punya program nih. Jadi nanti dia besok pagi dia bilang, dia bangun lebih pagi, dia mau lihat mamanya ngapain tuh. Ya, besok pagi-pagi dia bangun. Adik-adik. Waktu dia bangun, biasanya bangunnya itu karena ke sekolah ya, jadi bangunnya jam 6 ya. Sekarang karena pandemi orang bangun lebih siang. 5 menit sebelum sekolah udah bangun dulu, masih keburu. Tapi dulu nggak bisa. Nah, ini bangun setengah jam lebih awal karena dia pengen tahu mamanya ngapain sih pagi-pagi gitu loh. Karena dia mau mengerti hari Senin sampai Sabtu itu seperti apa. Jennifer bangun pagi-pagi, kemudian dia pelan-pelan buka pintunya juga pelan-pelan sekali. Dia pengen tahu mamanya ngapain. Dia buka pintunya pelan-pelan, sambil jalan dan dia lihat ada lampu dekat tempat makan, ya, meja makannya. Kemudian dia pelan-pelan sekali, jangan sampai mamanya tahu, karena kalau udah tahu pasti nanti ditanya sama mamanya, Jennifer kamu ngapain bangun pagi-pagi gitu loh. Makanya Jennifernya sangat hati-hati jangan sampai kedengeran mamanya. Dan sampai ke ada tembok sehingga dia hanya bisa melihat dari pinggirnya dan dia lihat dan tidak ada suara, adik-adik. Sepi sekali, tidak ada suara karena masih 5:30 pagi. Pas Jennifer lihat sedikit aja, Jennifer lihat, loh kok nggak ada orang? Dia lihat keliling nggak ada orang, lampunya tetap nyala. Akhirnya pas dia lihat, loh ternyata mamanya di sana lagi berlutut. Mamanya berdoa, Jennifer. Ya, mamanya Jennifer berdoa dan Alkitabnya ada terbuka di atas meja. Tidak lama Jennifer perhatikan karena takutnya terlalu lama nanti ketahuan dia lagi lihat mamanya gitu loh. Tidak lama, akhirnya Jennifer kembali ke kamarnya. Itu hari pertama. Jadi Jennifer lihat bahwa oh ternyata mamanya itu setiap pagi bangun pagi-pagi sebelum masak buat Jennifer bawa ke sekolah, mamanya berdoa dulu. Mamanya baca Alkitab dulu, berdoa dulu. Itu hari pertama. Hari kedua, Jennifer kali ini nggak bangun pagi-pagi lagi karena dia udah tahu pagi ngapain mamanya. Hari kedua, ada mamanya pesan aqua. Oke? Aqua galon tuh. Ya, aqua galon. Adik-adik tahu nggak 1 galon isinya berapa kilo? Oke, nanti adik cari tahu sendirilah ya. Aqua galon ini, mamanya beli 4. Oke, beli. Terus ada satu bapak tua yang nganterin, jadi angkat ke dalam rumah. Terus mamanya bilang ke Jennifer, Jennifer ini bayar. Jennifer ambil uangnya, bayar ke Pak Ahmad. Pak Ahmad yang tukang angkat aquanya masuk ke dalam. Sesudah dia bayar, Pak Ahmadnya pergi kembalikan uangnya. Mamanya kasih Jennifer 100.000. Oke, ambil. Terus mamanya bilang, Jennifer jangan lupa minta kembalian karena ini lebih. Oke. Jennifer ambil kembaliannya, balik kepada mamanya. Mamanya terima kembaliannya. Pak Ahmadnya sudah pergi, karena Pak Ahmadnya itu warungnya di depan, jadi nggak terlalu jauh, jalan kaki juga bisa. Mamanya pas mau masukin ke dalam dompetnya, mamanya lihat, loh, Jennifer ini kok 60.000? Emang kenapa, Ma? Loh, tadi Mama kasih kamu berapa? 100.000. Terus kita beli aqua 4, satunya 15.000. Ini berapa dong? Iya ya, 15.000 kali 4, 60.000.
Tapi kok nih harusnya baliknya 40.000, nah balik 60.000 ya. Wah, ini Pak Ahmadnya nih kembalikannya terlalu banyak. Terus Jennifer bilang, ya udahlah rezeki, udah mah simpen aja. Dia juga untungnya banyak. Kita juga sering belinya. Adik-adik tahu nggak mamanya gimana? Mamanya bilang jangan. Dia itu orang yang usaha. Kita juga harus jujur, Jennifer. Ya, Bapak itu sudah kita langganan. Bukan cuma karena langganan, kita harus kembalikan uangnya ke dia. Udah lama 20.000, udahlah dia nggak seberapa kok. Mamanya bilang jangan. Kamu ambil 20.000, kembalikan ke Bapak di depan. Akhirnya Jennifer kembalikan uangnya ke Pak Ahmad. Malam harinya Jennifer pikir, ini mama saya agak aneh juga ya. Masa uang, ini kan bapaknya juga nggak tahu siapa yang bayar kelebihan kekurangan. Tapi Jennifer ingat, hendaklah kamu hidup jujur. Ya. Itu hari kedua. Hari ketiga, waktu makan siang tuh adik-adik. Ini Jennifer ini sangat memperhatikan mamanya nih. Sangat perhatikan, kenapa? Karena dia mau tahu nih, mamanya bilang sehari-hari harus hidup sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu harus mencerminkan firman Tuhan. Jadi 2 hari itu Jennifer sudah melihat contoh yang baik. Hari ketiga, Jennifer punya adik namanya Andrew. Ya. Andrew itu bedanya 2 tahun sama dia. Oke, waktu makan siang, Andrew tidak sengaja, itu sup yang masih panas itu kesenggol sama dia, sehingga jatuh. Tumpah ke lantai, bukan cuma tumpah ke lantai, pecah dia punya mangkoknya. Tegang. Jennifer juga tegang, Andrew juga tegang. Kenapa? Takut mamanya itu langsung marah, langsung pukul dia. Gitu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mamanya memang kaget, dia datang lihat, supnya itu yang masih tumpah di lantai itu berasap. Artinya apa? Artinya itu masih panas sekali adik-adik. Adik-adik tahu nggak mamanya responsnya gimana? Adik-adik, adik-adik kalau pecahin mangkok di rumah, mama gimana reaksinya? Oke, adik-adik jawab sendiri dah ya. Tanya ke mamanya nih. Ya, tapi apa yang mamanya Jennifer lakukan? Mamanya langsung datang ke Andrew. Disabet, benar nggak? Enggak. Mamanya tanya ke Andrew, kamu kesiram nggak? Andrew karena saking kagetnya, dia bilang enggak. Memang nggak kesiram, cuma dia pikirannya takut kemana-mana gitu loh. Takutnya dipukul dulu, habis itu baru ditanya. Enggak. Ternyata mamanya bilang, kamu kesiram nggak? Enggak. Enggak. Habis enggak? Oke. Mamanya bilang, oke, kamu makan dulu aja, nanti mama kasih kamu sup yang baru. Kemudian mama beresin dia punya mangkok sama dia punya sup. Adik-adik tahu nggak? Kalau itu mangkok pecah, itu nggak simpel itu adik-adik tuh. Itu bisa pecahannya bisa sampai ke ujung-ujung tuh. Bisa masuk ke bawah kulkas, bisa mana-mana itu. Jadi nggak mudah. Apalagi sup itu kan berminyak gitu. Nggak tahu gimana ngepelnya itu. Tapi yang ngepel itu, yang membereskan itu bukan Andrew, mamanya. Jennifer lihat dengan jelas. Tidak marah. Itu hari ketiga. Jennifer tahu mamanya ini berusaha untuk nahan emosi. Adik-adik tahu ya, kalau mama itu kalau kerja udah siang hari sampai malam hari biasanya udah capek ya. Dikit-dikit bisa jadi marah. Tapi Jennifer melihat contoh yang baik. Hari yang keempat. Jennifer pulang, bawa 1 surat dari sekolah. Surat kasih ke mamanya. Ma, ini ada surat dari sekolah. Mamanya terima. Mamanya buka. Rupanya itu apa? Surat permintaan pendaftaran ulang. Jadi Jennifer harus bayar daftar ulang. Nilainya 5 juta. Pas lihat surat seperti itu, mamanya lipat suratnya, masuk ke kamar. Waktu masuk ke kamar, mamanya nggak tahu kalau dia diikutin sama Jennifer di belakang. Makanya Jennifer itu sangat memperhatikan apa yang mamanya lakukan. Jadi dia masuk ke kamar juga diikutin pelan-pelan. Masuk kamar. Apa yang mamanya lakukan di dalam kamar? Buka lemarinya, keluarin dompetnya, buka dompetnya,
hitung uangnya. Adik-adik tahu? Mamanya mau lihat uangnya cukup nggak buat besok mau bayar, bukan besok, minggu ini mau bayar uang pendaftaran. Ternyata dihitung nggak cukup. Berapa nggak cukupnya loh, saya nggak tahu. Pokoknya nggak cukup aja. Udah nggak cukup, lipat dompetnya, balik. Mamanya pas mau balik, ketemu Jennifer. Adik-adik tahu nggak, Jennifer kira-kira tahu nggak apa yang terjadi? Tahu. Dia tahu sekali mamanya kurang duit. Dan dia mau tahu nih, mamanya akan lakukan apa. Mama cuma diam. Ayo Jennifer, kita selesaikan makan siangnya dulu, karena mereka lagi makan siang. Jennifer bilang, Ma, saya punya ide. Saya tahu mama kurang uang, tapi saya tahu ada satu jalan yang lebih baik, sehingga mama bisa dapat uangnya dan kita nggak kesulitan bayar uang pendaftaran. Mamanya tanya, gimana caranya? Kita minta bantuan dari Pak Alex, Uncle Alex. Uncle itu maksudnya pamannya. Jadi adiknya mamanya Jennifer itu kaya dan baik orangnya. Minta, Jennifer yakin pasti dikasih. Bukan dikasih pinjam, dikasih mama. Mama kurang berapa, Jennifer minta. Mama kurang 3 juta, Jennifer minta. Mama nggak usah minta, Jennifer yang minta. Karena Uncle Alex sangat sayang sama Jennifer. Jennifer yakin. Tahu nggak apa? Mamanya bilang apa? Mamanya peluk Jennifer. Mamanya bilang sama Jennifer, jangan terlalu cepat minta bantuan orang lain sebelum kamu minta pertolongan dari Tuhan. Jennifer nggak bisa mengerti. Minta bantuan dari Tuhan, mana ada uangnya jatuh dari langit. Minta Pak Alex, langsung dia buka dompetnya, keluarin. Kasih kita uangnya. Minta sama Tuhan, mana ada cerita kita minta Tuhan, langsung buka ininya, jatuh dari langit uangnya. Nggak ada. Mamanya tidak jawab apa-apa lagi. Mamanya bilang, kita berdoa. Mama yakin Tuhan pasti kasih. Malam itu Jennifer pikirkan semua yang kejadian yang terjadi. Mulai dari hari pertama, mamanya bangun pagi-pagi baca Alkitab, berdoa. Hari kedua, kembalikan uang yang tidak seharusnya diambil. Hari ketiga, tidak marah-marah kalau terjadi apa-apa. Hari keempat, tidak mengandalkan orang lain. Adik-adik, Jennifer mulai mengerti apa artinya ibadah Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, sampai Minggu. Tidak ada bedanya. Bukan hari Minggu lebih kudus dari hari Senin. Bukan hari Senin lebih kudus dari hari Selasa. Sama semuanya. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Adik-adik, cerita Rasul sampai di sini. Jennifer mengerti artinya ibadah kepada Tuhan. 2 hal yang paling penting yang Jennifer pelajari. 1, Tuhan tetap ingin supaya kita beribadah di hari Minggu. Meskipun tidak ke gereja, kita online, tetap ibadah kepada Tuhan di hari Minggu itu tetap Tuhan inginkan. Yang kedua, Senin sampai Sabtu, tetap kita melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Oke, adik-adik, saya rasa kita sudah belajar bahwa kehidupan kita sehari-hari harus melakukan firman Tuhan. Kita tetap berdoa setiap hari dan baca firman Tuhan. Adik-adik, kita langsung mau tutup dengan 1 ayat hafalan ya. Yuk kita sama-sama ayat hafalan ya. Oke, kita ayat hafalan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Oke? Ya. Oke. Kalau semuanya sudah siap, ya kita baca sama-sama dulu. Nanti kita hafalkan ya. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke, adik-adik nanti dihafalkan ya. Kita mau berdoa ya, adik-adik ya, lipat tangannya ya, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Ibadah yang sejati bukanlah hanya datang ke gereja mengikuti online. Ibadah yang sejati adalah kehidupan kami sehari-hari, menjalankan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, mempersembahkan hidup kita dan kudus kepada Tuhan. Seperti Jennifer melihat mamanya begitu baik, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan firman Tuhan. Tuhan pun tolong kepada kami semua, agar kami pun bisa menjalankan firman Tuhan, menjaga adik kami, membantu mama, atau melakukan hal-hal yang memang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan terima kasih, Tuhan sudah pimpin kami, berikan kami mengerti ibadah kami Senin sampai hari Minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan berkati semuanya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita harus selalu menyembah Allah kita dan juga melayani Allah, karena itu adalah kesenangan buat Tuhan dan juga sukacita akan kita rasakan kalau kita terus menyembah dan melayani Allah kita. Ayo sama-sama kita nyanyi lagu ini. Adalah suatu sukacita. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pada hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami sudah memuji Engkau, sudah mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau yang terus pimpin kami dalam minggu ini dan sepanjang hidup kami. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita nyanyikan lagu ini sama-sama untuk menutup ibadah kita hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.